Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Obelisk ini sudah sangat tua dan diukir oleh orang-orang kuat dari klan naga sejati. Berdasarkan pemahaman mereka tentang hukum, para pejuang yang naik dari alam bawah secara alami tidak dapat menandingi warisan alam naga sejati dalam hal pemahaman hukum. Jadi obelisk ini ditempatkan di sini agar para pejuang ras manusia darah naga di alam bawah dapat memahaminya. Sebenarnya ada banyak jenis hukum, tetapi hukum yang paling dasar adalah hukum api, angin, waktu, ruang. Ada banyak sekali hukum yang berevolusi darinya. Misalnya, kesan gunung sebenarnya adalah hukum bumi. Evolusi. Misalnya, hukum evolusi surgawi adalah hukum yang dipelajari oleh para pemurni senjata dari hukum langit dan sistem logam. Setiap pejuang memiliki ketertarikan yang berbeda terhadap hukum. Sebelumnya, Loseng memilih obelisk hukum luar angkasa untuk memahaminya. Penatua W percaya bahwa Loseng memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap hukum luar angkasa, sehingga dia dapat mempraktekkan hukum luar angkasa seperti ikan di air. Namun melihat pemandangan di depannya, Penatua W menyadari bahwa dia salah karena semua orang, termasuk para pejuang yang terikat pada obelisk, mengarahkan pandangan mereka ke atas obelisk hukum luar angkasa. Menatap kosong ke pemandangan di depan mereka, bahkan Penatua W sempat bingung beberapa saat, sebelum dia menyadari bahwa pemandangan di hadapannya adalah pembaptisan hukum yang legendaris. Sedangkan orang lain bahkan belum pernah mendengar istilah ini, sehingga mereka semakin bingung dengan apa yang terjadi. Jadi mereka hanya melihat obelisk yang terus bergetar, dan kekuatan hukum pada obelisk terus berkumpul menuju Loseng. Yang lebih disayangkan lagi adalah ketika obelisk tersebut bergetar, jiwa beberapa pendekar yang berada dalam kondisi ekstrim justru terguncang oleh obelisk tersebut. Ini hanya dapat dianggap sebagai cedera yang tidak sengaja. Meskipun sebagian besar prajurit hanya mati-matian menyerap jiwa mereka. Di obelisk, dia menatap pemandangan di depannya dengan mata terbuka, karena Penatua W dapat memahaminya. Yoseng secara alami memahami pemandangan di depannya. Pembaptisan hukum, sebelumnya ini tidak pernah muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun baptisan hukum tidak dapat meningkatkan kekuatan seorang pejuang, bahkan setelah menerima baptisan hukum, itu tidak akan meningkatkan kekuatan dan budidaya Loseng, tetapi dapat meningkatkan afinitas hukum Loseng. Bagaimanapun, prajurit dilahirkan dengan ketertarikan terhadap hukum tertentu. Beberapa pejuang memiliki ketertarikan yang kuat terhadap hukum sistem guntur. Beberapa prajurit sangat peka terhadap hukum sistem angin. Namun, Loseng memahami jejak hukum ruang angkasa. Hanya dengan terteleportasi melalui luar angkasa dengan kekuatannya yang menunjukkan bahwa dia memiliki afinitas yang tinggi terhadap hukum ruang angkasa. Namun, setelah Loseng menjalani pembaptisan hukum, ketertarikannya terhadap hukum apapun akan meningkat pesat, yang berarti praktek hukum petir dan hukum api Loseng tidak akan terhalang. Hal semacam ini bagi banyak pejuang adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin tercapai. Bahkan Yoseng dan Penatua W telah melayani sebagai penatua di sini selama bertahun-tahun, dan mereka hanya mendengar hal-hal seperti itu. Tetapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Tanpa diduga, adegan ini terjadi secara tiba-tiba pada Loseng. Bahkan Sueye dengan kuat menempel pada obelisk. Sepasang mata menatap Loseng di obelisk dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi,
Matanya menjadi fokus menonton saat ini. Su Yue dilahirkan dalam keluarga bangsawan, sehingga darah naga sejati di tubuhnya jauh lebih kaya daripada leluhur manapun di keluarganya. Dia telah menjadi fokus perhatian sejak dia dilahirkan. Setiap kali dia muncul di sebuah acara, sejak dia masih kecil, mata iri dan cemburu akan mengelilinginya. Pada usia 20, dia dikirim ke platform Shenglong, naik ke dunia atas dan memasuki pembuluh darah naga di antara ras umat manusia yang benar-benar besar. Awalnya Su Yue berpikir bahwa bahkan di antara ras manusia pembuluh darah naga, dia masih merupakan kebanggaan surga dan masih akan dikelilingi oleh pujian dan kecemburuan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia baru saja muncul, dan sebelum dia punya waktu untuk memamerkan bakat abnormalnya, dia menemukan bahwa semua pusat perhatiannya telah dicuri oleh pemuda di depannya. Jadi bagaimana Su Yue bisa menanggung ini? Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa memanjat obelisk hukum ruang angkasa. Jadi kualifikasi apa yang dia miliki untuk berbicara? Su Yue menggertakkan gigi, menekan ketidakbahagiaan di dalam hatinya, dan memahami kekuatan hukum di obelisk. Namun Su Yue juga memiliki hati yang tidak akan kalah dari siapapun. Berdiri di atas obelisk, Lo Sheng diam-diam menerima kekuatan hukum. Kekuatan hukum ini terus-menerus membasuh jiwa Lo Sheng, tetapi Lo Sheng sendiri tidak merasakan apapun. Tetapi ketika kekuatan hukum tersapu, Lo Sheng merasa ada hubungan antara dirinya dan orang-orang itu di obelisk. Harus dikatakan bahwa dia berhubungan dengan kekuatan hukum itu. Sepertinya obelisk ini memanggil saya, gumam Lo Sheng. Setelah kekuatan hukum ini berhenti membasuh Lo Sheng, kemudian Lo Sheng mengambil jiwanya kembali ke dalam tubuhnya, membuka matanya, dan Lo Sheng berdiri dari tanah. Ini teman kecil, saya belum mengetahui nama Anda. Saat Lo Sheng berdiri, Penatua Wei berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan datang dengan senyuman di wajahnya. Tapi sikapnya sangat berbeda. Penatua Wei tidak menganggap serius Lo Sheng sebelumnya. Lagi pula, Lo Sheng bukan anggota klan darah naganya. Dia hanya dapat mendeteksi jejak darah naga di tubuhnya, yang seharusnya penumpang gelap seperti itu biasanya dikirim ke penjara selama ribuan tahun. Hanya karena sapaan penguasa kota, Penatua Wei membuat pengecualian dan menggunakan setetes darah naga asli. Tapi Lo Sheng hampir tidak bisa dianggap sebagai anggota klan manusia pembuluh darah naga. Anda bahkan tidak tahu namanya. Kalau begitu, teman kecil ini tidak bisa dianggap sebagai anggota istana Long Yuan Anda. Hei, teman kecil ini, apakah dia tertarik untuk bergabung dengan istana Yanlong saya? Istana klan pembuluh darah naga ke-936 di antara 1.300 istana. Istana Yanlong saya cukup untuk menempati peringkat 200 teratas. Jika Anda bergabung dengan istana Yanlong saya, temanku, masa depan Anda tidak akan terbatas, kata Yo Sheng sambil tersenyum di wajahnya. Yo Sheng tidak mengetahui potensi dan bakat Lo Sheng, dan Yo Sheng tidak menyukai kultivasi dan kekuatan Lo Sheng. Tetapi dengan baptisan hukum, Yo Sheng akan memenangkan Lo Sheng apapun yang terjadi. Bagaimanapun, setelah dibaptis oleh hukum, Lo Sheng memiliki ketertarikan yang kuat terhadap semua jenis hukum, dan dia tidak akan menemui hambatan dalam mempraktekkan berbagai hukum di masa depan. Karena Yo Sheng telah berada di sini sepanjang tahun untuk menyambut para pejuang dari dunia bawah, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahami hal ini dengan matanya? Begitu Yo Sheng mengucapkan kata-kata ini, wajah Penatua Wei tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, Yo Sheng, teman kecil ini telah memakan darah naga asli dari istana Long Yuan saya. Bagaimana Anda bisa secara terang-terangan memburu orang seperti ini?
Tidakkah Anda menganggap remeh saya, Istana Long Yuan? Pantas saja, ternyata aura naga asli di tubuh teman kecil ini begitu samar. Ternyata Istana Long Yuan memberinya setetes darah naga asli. Istana naga yang begitu murah hati. Yoseng tertawa dan berkata, "Teman kecil, jika Anda bergabung dengan Istana Yanlong saya, maka saya akan memberi Anda 10 tetes darah naga asli. Bagaimana menurut Anda?" "Jangan dengarkan dia, Istana Naga kita tidak pelit. Laporkan saja pada saya. Mengapa 10 tetes darah naga asli itu penting?" Penatua Wei tidak mau kalah. Mendengar itu, Losin juga terdiam. Faktanya, dari sudut pandangnya sendiri, kali ini dia memasuki platform naga untuk naik ke alam naga sejati. Dan dia tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun. Tetapi aturan klan naga berjaringan ini adalah demikian. Loseng dirinya tidak bisa menolak. Setelah menerima persidangan di sini, Loseng secara alami akan memilih untuk kembali ke wilayah tengah. Dia masih memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan di wilayah tengah. Yang paling penting adalah menyelamatkan Loyan. Tapi tak disangka, terjadi adegan perampokan orang di hadapan mereka. 10 tetes darah naga sejati, hanya 1 tetes. Loseng dapat merasakan darahnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan jika 10 tetes. Saya khawatir perubahannya akan lebih besar. Pada akhirnya, Loseng mengangguk kepada Penatua Wei dan berkata, "Penatua, nama saya Loseng. Saya sedang terburu-buru sekarang dan saya lupa melaporkan nama saya. Jadi saya minta maaf jika saya kasar." Setelah Loseng menjawab, mendengar itu Penatua Wei segera merasa lega dan senyum di wajahnya menjadi lebih tebal. "Itu tidak kasar, tidak kasar. Loseng, nama yang bagus. Karena Anda telah melewati obelis, Anda beruntung bisa masuk jajaran elit. Anda dapat menerimanya 1 putaran cobaan, tetapi Anda baru saja menerima baptisan hukum. Anda juga dapat memilih untuk memahami hukum pada obelis lain. Terserah Anda." "Saya akan memahami kekuatan beberapa hukum lain dulu," kata Loseng cepat. Baru kemudian dia mengerti bahwa hukum itu terus-menerus membasuh tubuhnya, dan itu ternyata itu disebut baptisan hukum. Selama pembaptisan hukum, Loseng memiliki keinginan untuk memahami beberapa obelis lainnya, dan sekarang dia secara alami akan memanfaatkan kesempatan ini. Loseng dan Penatua Wei bertanya dan menjawab pertanyaan dan meninggalkan Yoseng. Tetapi mereka melihat wajah Yoseng sudah muram. Baik itu Istana Long Yuan atau Istana Yanlong, semuanya adalah cabang dari ras manusia Long Mai. Bagi Loseng saat ini keberadaan mereka sulit dipahami. Bahkan jika itu adalah Istana Long Yuan, tidak ada kerugian bagi Loseng. Sekarang Loseng sangat peduli untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Karena ia telah mengembangkan ketertarikan terhadap hukum lain. Loseng tidak akan melepaskan kesempatan untuk memahami obelis lainnya. Segera Loseng berjalan mengitari obelis beberapa kali. Kali ini dia memilih obelis yang mencatat hukum api. Tanpa ragu-ragu, Loseng duduk di bawah obelis. Dengan ini, kompetisi untuk Xinglong Tai di wilayah tengah telah mencapai tahap yang sangat sengit. Mengenai kepemilikan Xinglong Tai, setiap sekte dengan sendirinya akan mengemukakan alasannya. Meskipun tidak ada alasan, mereka harus memaksanya. Terlebih lagi, semakin banyak kekuatan yang terlibat, bahkan beberapa pejuang independen dari alam kesengsaraan kekosongan ingin masuk dan mendapatkan bagiannya. Meskipun pejuang independen tersebut tidak memiliki sekte, mereka juga memiliki keturunan. Belum lagi mereka yang memiliki alam kesengsaraan kekosongan dengan kekuatan yang sangat kuat. Mendirikan sekte baru bukanlah tugas yang merepotkan. Setelah berdebat dan berdebat, hasil akhir tetap tidak bisa dihindari untuk mencapai langkah terakhir.
Siapapun yang lebih kuat akan memiliki si Long Tae ini. Namun apa yang tidak mereka ketahui adalah bagi kebanyakan orang, platform Shenlong sebenarnya adalah titik di mana tidak bisa kembali. Selama mereka memasuki platform Shenlong, mereka akan dipenjara oleh klan pembuluh darah naga selama ribuan tahun. Bahkan jika itu adalah masa hidup monster tua di alam kesengsaraan kekosongan yang panjang. Tapi berapa ribu tahun yang bisa mereka sia-siakan? Untungnya ketika Loseng naik, King Long merusak pola dewa di platform Shenlong. Kemudian seseorang masuk ke lantai 6 platform Shenlong dan mengaktifkan pola dewa teleportasi melingkar. Satu-satunya hasil adalah dia dikalahkan oleh platform Shenlong, kemudian membuangnya, sehingga dia tidak akan naik. Jika banyak sekte memulai perang atau bahkan memulai perang sekte karena platform naga ini, niscaya itu tidak masuk akal. Pada akhirnya, masalah ini diselesaikan oleh aliansi bisnis dunia. Meskipun aliansi bisnis dunia bukanlah kekuatan sekte, namun kekuatannya tidak kalah dengan sekte manapun. Yang lebih penting, aliansi bisnis dunia memiliki hubungan baik dengan hampir semua sekte besar. Hanya jika mereka punya rencana barulah perselisihan ini dapat diselesaikan. Rencana aliansi bisnis dunia sangat sederhana. Pertama, pindahkan platform Shenlong kembali ke kota Tiangyi, yang merupakan markas besar aliansi bisnis dunia. Kemudian aliansi bisnis dunia memutuskan untuk mengadakan konferensi seni bela diri yang dapat diikuti oleh semua sekte dan pejuang independen di dalamnya. Namun ada batasan ketat pada tingkat budidaya prajurit yang berpartisipasi. Tidak boleh lebih tinggi dari tahap awal alam alkimia ilahi, yang berarti bahwa prajurit di alam ramuan ilahi tingkat menengah ke atas tidak diperbolehkan untuk ikut. Memenangkan tempat pertama dalam turnamen seni bela diri dapat menyingkirkan si Long Tae. Meskipun itu adalah tempat kedua atau ketiga, itu akan dihargai dengan murah hati oleh aliansi bisnis dunia. Faktanya, setiap 10 tahun sekali, aliansi bisnis dunia akan mengundang semua sekte besar di wilayah tengah untuk mengadakan konferensi seni bela diri besar di kota Tiangyi. Meskipun setiap konferensi seni bela diri akan menghabiskan banyak uang untuk aliansi bisnis dunia, di satu sisi, aliansi bisnis dunia dapat bekerja sama satu sama lain, sehingga sekte peringkat keempat dan peringkat kelima bisa menjaga hubungan baik. Di sisi lain, mereka juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengan para pahlawan muda di sekte besar. Ini juga alasan mengapa aliansi dagang dunia dapat mendirikan pasar di setiap sekte untuk berbisnis. Sehingga aliansi dagang dunia dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan sekte peringkat 5. Hanya saja, konferensi seni bela diri kali ini dimajukan 4 tahun dan hadiah terakhirnya adalah tambahan teras panjang. Mengenai rencana yang diajukan oleh aliansi bisnis dunia, banyak sekte yang menerima usulan tersebut setelah mempertimbangkannya. Jika Anda menentang rencana ini, orang yang mengambil tindakan mungkin bukan murid elit di bawah sekte tersebut, tetapi monster tua di sekte tersebut. Pada saat itu, saya khawatir seluruh wilayah tengah akan hancur. Meskipun platform Shenlong adalah harta yang bagus, namun tidak sepadan jika mereka melakukannya. Setelah Yundian, Sui Muya, Aula Suan Yin, dan sekte lainnya menerima saran ini, aliansi bisnis dunia memulai persiapan di kota Tiangyi, berencana mengadakan konferensi seni bela diri wilayah tengah dalam 3 bulan. Di wilayah tengah, para pahlawan muda dari semua lapisan masyarakat juga bersiap-siap. Jika mereka dapat membantu sekte mereka mendapatkan platform Shenlong, bahkan tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa di masa depan. Sumber daya dari seluruh sekte mungkin condong ke arah mereka, bahkan jika Anda tidak mendapatkan tempat pertama.
10 besar akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dengan kerja keras aliansi bisnis dunia, hadiah ini mungkin akan membuat monster-monster tua di alam kesengsaraan Void akan bersemangat. Jadi di wilayah tengah, masalah ini sudah banyak tersebar. Dikatakan bahwa keturunan yang dilatih oleh beberapa monster tua yang bersembunyi dari dunia juga telah muncul satu demi satu dan ingin berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini. Tapi di kota terpencil di alam naga sejati, Lo Sheng tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia masih berkonsentrasi untuk menerima pelatihan dari klan pembunuh darah naga. Setelah dibaptis oleh hukum, Lo Sheng memperbaiki hukum obelisk lainnya. Tetapi Lo Sheng tidak memilih obelisk untuk didaki sesuka hati. Baik itu hukum ruang angkasa atau hukum guntur, alamnya dibagi menjadi 10 tingkatan secara total. Efek dari setiap tingkat hukum berbeda-beda, tetapi semakin dalam Anda memahaminya, semakin besar efeknya. Hukum yang tercatat pada obelisk ini hanya mencatat tingkat pertama atau tingkat yang paling mudah dipahami. Obelisk yang dipilihnya adalah yang mencatat hukum-hukum asli, seperti guntur, api, bumi, angin, dan lainnya. Hukum-hukum asli ini hampir merupakan komposisi dari seluruh dunia material. Jika Anda ingin mencapai kesuksesan besar dalam banyak teknik, Anda perlu untuk menguasai hukum. Tidak ada ruginya bagi Anda untuk membuat terobosan dan memahami hukum-hukum dasar ini, dan butuh 3 hari penuh bagi Lo Sheng untuk memanjat obelisk satu demi satu dan memahami 10% pertama dari hukum asli ini. Selain obelisk yang mencatat kekuatan hukum asli, Lo Sheng tidak menaiki obelisk lain yang mencatat kekuatan hukum yang berasal dari hukum asli. Misalnya, ada obelisk dengan kekuatan hukum yang Lo Sheng merasa sangat akrab dengannya. Pada obelisk itu, Lo Sheng dapat merasakan niat pedang yang kuat dan guntur yang samar. Kekuatan hukum pada obelisk ini terdiri dari sistem guntur, evolusi hukum, dan hukum logam. Seharusnya menjadi niat pedang guntur yang dipraktekkan Hua Tianming. Agaknya, seorang master hebat dalam ras manusia pembuluh darah naga juga telah mempraktekkan niat pedang guntur. Dalam 3 hari, dia memanjat 9 obelisk kepercayaan ini tidak hanya membuat kagum Penatua Wei, tetapi juga membuat Zhou Sheng sangat cemburu. Beberapa pejuang naik ke alam naga sejati. Mereka tinggal di bawah obelisk ini selama 1 tahun atau bahkan beberapa tahun. Tidak semua pejuang memiliki ketertarikan terhadap hukum. Misalnya, beberapa pejuang yang mempraktekkan keterampilan petir sangat perlu memahami hukum guntur. Tetapi ketertarikan mereka terhadap hukum guntur sangat buruk. Dengan cara ini, kecepatan memahami hukum di obelisk akan sangat rendah. Sangat lambat untuk membutuhkan waktu lama untuk naik ke puncak obelisk. Dalam kasus yang paling ekstrim, bahkan mungkin diperlukan waktu seumur hidup untuk memahaminya sepenuhnya. Di antara para pejuang yang duduk di bawah obelisk ini, ada banyak contoh seperti itu. Dan Lo Sheng memahami kekuatan 9 hukum dasar dalam 3 hari. Jadi kejutan yang ditimbulkannya kepada orang-orang dapat dibayangkan. 3 hari kemudian, di bawah kepemimpinan Penatua Wei, Lo Sheng menuju ke area berikutnya. Beginilah cara kami menilai para pendaki darah naga. Pertama-tama, kami menilai pemahaman tentang kekuatan hukum. Karena hukum adalah hal terpenting bagi seorang pejuang. Baru setelah lulus ujian, barulah pelatihan selanjutnya dilakukan. Tahap selanjutnya adalah tentang pelatihan jiwa. Penatua Wei menjelaskan kepada Lo Sheng secara rinci. Sekarang Penatua Wei sangat sabar dan menjelaskan semuanya kepada Lo Sheng, hampir setiap detailnya. Pelatihan jiwa. Lo Sheng sedikit mengangguk. Jiwa Lo Sheng belum dilatih secara sistematis. Faktanya tidak ada kondisi seperti itu di wilayah timur.
Jiwanya awalnya dilebur oleh tungku misterius dan mempraktekkan duri mengejutkan, dan juga menelan banyak esensi jiwa dari mimpi buruk. Meskipun jiwa Loseng masih lebih kuat dari kebanyakan prajurit pada level yang sama, sangat penting untuk melakukan pelatihan yang ditargetkan. Setelah sampai di tujuan, Loseng melihat bola hitam aneh melayang di langit. Bola hitam itu tingginya sekitar 20 kaki. Di permukaan bola hitam, petir ungu terus melekat. Saat melihat melalui permukaan bola hitam, Loseng sepertinya melihat benda hitam terus bergulir di dalamnya. Apa ini? Loseng sepertinya merasakan tekanan berat dari bola hitam. Tekanan ini tidak datang dari tubuh fisik, tetapi dari tekanan di tingkat jiwa. Penatua W berkata dengan tenang, "Ini adalah binatang burung hantu. Jiwanya telah mencapai alam jiwa pertempuran, dan itu adalah jiwa pertempuran Giok." Jiwa pertempuran? Jiwa pertempuran Giok? Loseng sedikit terkejut karena dia sangat asing dengan dua kata yang diucapkan Penatua W dan tidak pernah terdengar tentang hal-hal ini di wilayah timur. Sebenarnya hal ini tidak sulit untuk dipahami. Yang terkuat di wilayah timur hanya setingkat Xi Jingtian. Bahkan Xi Jingtian tidak pernah memiliki jiwa pertarungan. Apabila jiwa pertarungan Giok, jadi untuk reaksi Loseng, tampaknya itu sesuai dengan harapan Penatua W. Jika basis budidaya Loseng mencapai alam inti ilahi, dimungkinkan untuk bersentuhan dengan konsep jiwa pertarungan. Tetapi Loseng hanya alam penyempurnaan bawaan, jadi wajar dia belum pernah mendengarnya. Namun, mengingat penampilan Loseng sebelumnya, Penatua W tidak menanggapi ketidaktahuan Loseng. Sebaliknya, dia menjelaskan kepada Loseng secara rinci. Yang disebut semangat perang sebenarnya adalah jiwa kita. Kecuali untuk beberapa ras khusus seperti ras jiwa yang terlahir kuat, tapi baik jiwa manusia maupun jiwa ras lain, kebanyakan dari mereka sangat rapuh. Sekali jiwa rusak, luka sekecil apapun akan membuat Anda depresi dan lesu selama beberapa hari. Dan jika pernah mereka langsung menjadi idiot. Jika jiwa hancur, maka raga juga akan cepat binasa. Namun jika jiwa cukup kuat untuk mencapai level tertentu, jiwa tidak hanya dapat langsung dilemparkan ke dalam pertempuran, tetapi bahkan dapat didiskusikan dan diperjuangkan di level jiwa. Namun hal ini membutuhkan jiwa untuk menjalani pelatihan yang ketat dan memasuki alam jiwa perang. Alam jiwa perang? Bagaimana saya bisa masuk ke dalamnya? Loseng juga terpesona dengan apa yang dikatakan Penatua W. Penatua W terkekeh dan sepertinya memiliki rasa superioritas dan berkata sambil tersenyum, "Di alam bawah, Anda secara alami tidak memiliki kesempatan ini. Bahkan jika Anda menerobos alam jiwa pertempuran atau bahkan mencapai jiwa pertempuran Giok, itu tergantung pada peluang besarnya. Jadi Anda di alam bawah jiwa perang tidak pernah cukup kuat. Tetapi jiwa Anda dianggap sangat baik di antara makhluk bawaan, bahkan di alam dewa penerangan. Tapi tetap saja perlu untuk latihan sebelum memasuki alam jiwa perang. Karena jiwa Loseng telah dikalsinasi oleh tungku misterius, Loseng masih sangat percaya diri dengan kekuatan jiwanya. Tapi sekarang dia bisa mendengarnya. Penatua W mengatakannya dengan sopan, tetapi implikasinya adalah bahwa kekuatan jiwanya tidak cukup sama sekali. Meskipun Loseng berpikir seperti ini, dia tidak frustasi. Jika kekuatannya tidak cukup, dia harus meningkat tanpa ragu-ragu. "Tetua W, metode pelatihan apa yang ada di sini?" Loseng bertanya. Penatua W tersenyum, menunjuk ke bola hitam besar dan berkata, "Suntikkan jiwa Anda ke dalamnya, dan Anda akan mengerti." "Suntikkan jiwa saya ke dalamnya?" Loseng terkejut, lalu menggelengkan kepalanya secara refleks. "Penatua W,
Anda tidak bercanda, kan? Meskipun Loseng tidak tahu seberapa kuat jiwa pertempuran giok, tekanan jiwa yang ditransmisikan dari bola hitam bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Loseng. Menurut perkiraan Loseng, jika dia menghadapinya, roh kebencian binatang burung hantu ini secara langsung, dia mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Karena jiwa Loseng bahkan tidak berada di alam jiwa pertempuran sekarang. Melihat kekhawatiran Loseng, Penatua Wei hanya berkata, "Jangan khawatir, karena kami mengadakan pelatihan semacam ini. Tentu saja kami tidak akan membiarkan Anda mati, dan prajurit lain juga berlatih di sini." Penatua Wei menunjuk ke arah bola hitam. Saat ini di lingkaran ada prajurit di sekitarnya. Jiwa para prajurit tersebut telah memasuki bola hitam, sehingga tubuhnya duduk atau terbaring mengelilingi bola hitam. Memasuki bola hitam untuk pelatihan adalah kesempatan yang hanya tersedia bagi para elit klan darah naga dari alam bawah. Anda harus memahaminya dengan baik, dan itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Lanjut Penatua Wei, dan kemudian Penatua Wei menjelaskan cara masuk bola hitam dengan beberapa catatan. Setelah mendengarkan Penatua Wei, Loseng tidak memiliki kekhawatiran apapun. Dia mengangguk dan berjalan menuju bola hitam. Setelah duduk bersila, Loseng menjulurkan jiwanya ke arah bola hitam. Tepat setelah jiwa Loseng baru saja memasuki bola hitam, dia menemukan bahwa jiwa saya berada di ruang gelap. Saat baru saja melangkah ke dalam bola hitam, jiwa Loseng tiba-tiba merasakan sengatan yang tajam. Seolah-olah pada saat ini ada banyak pisau terbang yang menusuk dirinya sendiri. Seolah-olah dia telanjang dan dikelilingi oleh es. Hangus oleh api. Merasakan itu, Loseng menggertakkan giginya. Namun itu tidak dibawa kendalinya sama sekali. Karena jiwa tanpa perlindungan fisik sangatlah rapuh. Meskipun jiwa Loseng lebih kuat dari seorang seniman bela diri di tingkat yang sama, dia tidak berubah sepenuhnya dan tidak dapat menahan rasa sakit ini sama sekali. Menahan rasa sakit yang parah, Loseng melihat sedikit cahaya kuning muda di sekitar ruang gelap. Di bawah tekanan seperti ini, Loseng tidak bisa. Namun tidak ada waktu untuk memikirkannya, dan dia bergegas menuju cahaya. Tapi semakin dekat dia ke cahaya kuning pucat, semakin sedikit tekanan yang dirasakan Loseng pada jiwanya. Dia merasakan hangatnya cahaya seperti api unggun di es dan salju. Setelah Loseng mendekat, cahaya redup yang dikeluarkan oleh lampu terus memperbaiki jiwa Loseng yang rusak. Saat itulah Loseng melihat dengan jelas bahwa jiwa banyak prajurit mengelilingi lampu minyak kecil ini agar tetap hangat. Di ruang gelap ini, lampu minyak kecil seperti ini bertebaran di mana-mana. Karena cahaya lembut yang dipancarkan oleh lampu minyak kecil inilah yang melindungi jiwa para pejuang ini agar tidak hancur oleh tekanan yang kuat. Di tengah ruang ini, roh jahat binatang burung hantu yang besar diikat erat dengan rantai yang dibentuk oleh guntur. Namun tekanan jiwa yang menakutkan ini datang dari tubuh roh jahat binatang burung hantu. Dari waktu ke waktu, para pejuang akan meninggalkan perlindungan lampu minyak kecil dan menerima tekanan serta kehancuran jiwa binatang burung hantu jahat. Ketika mereka tidak dapat lagi bertahan, mereka akan kembali ke lampu minyak kecil dan membiarkan si kecil lampu minyak menyembuhkan jiwa mereka. Metode pelatihan jiwa ini sangat mirip dengan adegan ketika Loseng pertama kali memperoleh tungku misterius dan menerima pelatihan jiwa pertama. Keduanya membiarkan jiwa terus dihancurkan dan diperbaiki. Namun rasa sakit Loseng 100 kali lebih kuat daripada sekarang. Dan cahaya yang dilepaskan dalam tungku dapat memperbaiki jiwa berkali-kali lipat lebih cepat. Justru karena pelatihan itulah jiwa Loseng menjadi sangat tangguh. Sekarang ada banyak kesamaan dalam metode budidaya di dunia.
Dan hal yang sama juga berlaku untuk metode budidaya ras manusia pembuluh darah naga. Jika jiwa terus-menerus dipukuli dan ditempa, dia akan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Tetapi di dunia bawah, tidak ada lampu minyak sekecil itu untuk memperbaiki jiwa seseorang. Dan metode menghancurkan jiwa dengan cara ini, jika tidak, hanya akan membuat diri sendiri menjadi idiot pada akhirnya. Tapi dengan lampu minyak kecil ini, situasinya akan jauh lebih baik. Dan di dunia bawah ini, peluang budidaya semacam ini tidak tersedia untuk loseng. Jadi loseng secara alami akan memanfaatkan kesempatan untuk berlatih. Setelah jiwa loseng hampir diperbaiki, dia bergegas keluar dari jangkauan lampu minyak kecil dan baru saja keluar dari jangkauan yang ditutupi oleh lampu minyak kecil. Tekanan jiwa yang menakutkan menyapu jiwa loseng lagi, sehingga rasa sakit di jiwa tidak bisa diredakan dengan cara apapun, dan hanya bisa ditahan dengan kekuatan kemauan. Di bawah tekanan jiwa, banyak pejuang hanya bisa menahan 2 atau 3 nafas, lalu lari ke arah lampu minyak kecil. Loseng berdiri kokoh di tempatnya. Menahan dampak tekanan ini, setelah beberapa saat, giginya mulai bergetar lagi. "Tunggu!" Loseng berkata pada dirinya sendiri. 1 nafas, 2 nafas, 10 nafas. Pada saat ini jiwa loseng berlubang, seperti jaket katun rusak, dan dia pusing untuk beberapa saat. Kembali! Baru setelah loseng merasa akan pingsan, dia kembali ke cahaya lampu minyak kecil. Di bawah lampu kuning, jiwa loseng mulai pulih sedikit demi sedikit. "Pendatang baru, apakah Anda ingin bekerja keras?" Seorang prajurit di sebelah lampu minyak kecil berkata sambil tersenyum. Para pejuang ini telah mengalami kehancuran tekanan jiwa, jadi mereka tahu bagaimana rasanya. Melihat loseng menggertakkan gigi dan menahan 10 nafas untuk pertama kalinya, dia terkejut dan sedikit cemburu di dalam hatinya. Beberapa prajurit di antara mereka masuk untuk waktu yang lama. Dia hanya bisa menahan 4 atau 5 nafas, tapi loseng bisa menahan 10 nafas saat pertama kali dia masuk. Loseng tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Setelah jiwa sepenuhnya diperbaiki, Loseng bergegas keluar lagi tanpa ragu-ragu. Hanya menahan siksaan jiwanya berulang kali. Loseng bertahan lebih lama dan lebih lama di bawah tekanan jiwa roh jahat binatang burung hantu. Awalnya dia hanya bisa menahan 10 nafas, lalu 12 nafas, 20 nafas, 40 nafas. Bahkan tidak butuh waktu lama bagi Loseng untuk bertahan selama 1 batang dupa. Tingkat pertumbuhan ini hanya bisa membuat para pejuang itu tercengang. Bukankah ini terlalu jahat? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.